Kira-kira apa ya yang dipikirkan Bandai soal game Mecha Break? Jadi awal bulan ini fans Mecha benar-benar dibikin bahagia dengan kedatangan game Mecha multiplayer baru yang bernama Mecha Break. Game ini dengan pertarungan PvP dan PvE robot-robotannya yang super keren berhasil untuk mengantarkan fans Mecha atau bahkan Gundam sekalipun ke dalam fantasi terliarnya. Nah, di samping itu kita semua udah tahu kalau Bandai selaku pemegang lisensi dari salah satu franchise Mecha terbesar di dunia yaitu Gundam, selama beberapa tahun ini terus mencoba dan gagal untuk mengembangkan sebuah game co-op multiplayer mereka sendiri. Dengan kesuksesan awal yang diraih Mecha Break, kira-kira apa yang sedang dipikirkan perusahaan besar itu sekarang? Yuk kita bahas. Dalam beberapa tahun terakhir mungkin udah jadi rahasia umum kalau Bandai sedang mencoba untuk membuat sebuah game live service yang dapat terus mengisi kantong perusahaan mereka. Lewat Gundam Evolution di tahun 2022 mereka mencoba untuk masuk ke dalam kancah game multiplayer hero shooter yang sangat kompetitif bersamaan dengan Apex, Overwatch, dan bahkan Valorant. Tapi sayangnya alih-alih membuat game multiplayer hero shooter dengan ciri khas Gundam yang mungkin saja bisa revolusioner, Gundam Evolution malah dibikin seperti clone Overwatch yang dibalut dengan skin Gundam saja. Kerasa copycat, nggak kerasa Mecha, apalagi Gundam. Ditambah dengan performa perilisan yang sangat buruk seperti masalah server, hero pool yang gak menarik dan sangat terbatas, progressing yang gak rewarding, mode gameplay yang terlalu monoton, sampai dengan microtransaction yang sangat tamak namun juga gak menarik, membuat game ini dapat dengan mudah ditinggal playernya. Tercatat semenjak ia rilis di tahun 2022, Gundam Evolution akhirnya tutup di bulan November 2023. Dalam kurun waktu tersebut, Gundam Evolution hanya mampu mendapat peak player di angka 56.000 saja, dengan player bulanan di bawah 500 di bulan-bulan terakhirnya. Bahkan Gundam Battle Operation 2 mereka yang dirilis di tahun 2023 juga, walaupun sampai sekarang servernya masih berjalan, tapi nggak bisa dimungkiri kalau mereka nggak mampu untuk menembus 2000 player per harinya. Sementara Mecha Break walaupun diterpa isu dengan microtransaction yang kemahalan, tapi mereka tetap mampu untuk memberikan peak 132.000 player dengan player hariannya sekarang tercatat di angka 30-40.000 player. Game ini alih-alih memberikan rasa gameplay hero shooter yang umum ditemukan di game sejenis, mereka lebih memilih untuk membuat gamenya terasa segar dengan menghadirkan feeling seperti kita mengendarai sebuah teknologi canggih berkemampuan tinggi. Ia seperti menggabungkan Armored Core yang bisa kita bilang versi lightnya dengan rasa game Gundam premium seperti Kidou Senshi Gundam Seed Rengo vs Zav yang rilis untuk PS2 dulu, memberikan sebuah rasa seru bersamaan dengan rasa kerinduan yang hampir mustahil didapatkan oleh para pecinta game Mecha. Apalagi untuk sekarang, walaupun banyak yang mengeluhkan harga microtransaction-nya yang kemahalan, tapi hal itu nggak mempengaruhi gameplay karena pada dasarnya microtransaction yang hadir saat ini cuma sebatas battle pass dan kosmetik untuk Mecha dan karakternya. Sementara untuk Mecha yang bisa kita gunakan hampir seluruhnya bisa kita unlock di fase awal tutorial game, dan 3 sisanya bisa di unlock lewat currency in game yang lagi-lagi bisa kita dapatkan dengan cara trading. Terhitung dari awal main, aku sendiri mengunlock Mecha baru itu di rentan waktu 1 minggu setelah aku bermain gamenya. Untuk balancing di Mecha Break, walaupun ada beberapa Mecha yang agak broken seperti Welkin, tapi aku ngerasa kalau Mecha Break masih dapat memberikan penyeimbang yang lumayan baik. Setiap mekanya masih kerasa punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Kesemuanya benar-benar disesuaikan untuk mengakomodasi playstyle player dan mode arena yang beragam. Dan kalau ngomongin mode arenanya, kayaknya untuk sementara waktu yang lumayan lama kita nggak bakal dibikin bosen karena Mecha Break dalam arena utamanya memberikan setidaknya 4 mode arena yang berbeda, dan masing-masing mode ini memiliki 2 map yang muncul secara acak. Apalagi ada juga mode lain seperti Extraction Battle Royale bernama Masmak, di mana kalian punya kesempatan untuk mencari parts atau bahkan paid currency yang bisa kalian tukar dengan beberapa skin yang menarik. Satu-satunya masalah di mode arena ini adalah matchmakingnya di tier-tier tinggi, di mana waktu yang dibutuhkan untuk mencari match itu lama banget. Intinya Mecha Break dengan keberagaman arena dan mecha yang gak di lock paywall merupakan game mecha kompetitif yang kayaknya udah ditunggu lama oleh pecinta game mecha. Game ini menghadirkan sebuah pertarungan robot yang sangat seru dan terasa bukan cuma sekedar clone Overwatch per skin robot seperti yang udah pernah hadir di masa lalu. Sebuah game online yang banyak diminta fans Gundam terhadap Bandai yang malah bikin game mobil gacha yang memang lebih dikhususkan untuk menyedot dompet para fans daripada memberikan sebuah fan service yang layak untuk mereka. Yang kalau dipikir memang daripada buat game live service berkualitas tinggi untuk memuaskan para fans, mending bikin game gacha yang modal pembuatannya dikit tapi bisa meraup untung sebanyak-banyaknya. Dan kalau hoki, mungkin itu game gacha bisa dimiliki sampai beberapa tahun ke depan. Nggak usah peduli dengan kemungkinan growth dan keuntungan franchise dalam jangka panjang, mending buat game mudah yang sangat menguntungkan untuk jangka pendek.
Padahal selain game premium Gundam yang kualitasnya masih oke sampai sekarang, bersama dengan From Software di tahun 2012 lalu mereka berhasil menciptakan Mobile Suit Gundam Unicorn di PS3. Game ini harusnya bisa digunakan sebagai pondasi untuk membuat game mecha yang bagus banget. Mereka mengadaptasi 3 episode OVA dari Gundam Unicorn dan dengan 3 episode saja mereka dapat menyajikan sebuah permainan seru yang berdurasi 8-20 jam. Tapi alih-alih diteruskan, menurut rumor yang beredar, pihak Bandai dan From Software nggak mencapai kesepakatan karena mereka lebih memilih untuk mengerjakan project mereka yang lain. Padahal kalau kerjasama ini jalan selama beberapa tahun ke depan, di tahun-tahun kemarin kita mungkin bisa melihat game Gundam dengan kualitas setara Armored Core yang sangat bagus, menjadikannya sebagai sebuah franchise mecha yang lebih kuat daripada saat ini. Menjadikannya bukan masalah mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Dan beberapa tahun ini kita udah tahulah jawabannya yang mana. Dengan adanya Mecha Break, walaupun kita nggak tahu apa yang dipikirkan pihak Bandai sekarang, tapi kita bisa berspekulasi kalau dominasi market mecha kompetitif yang selalu mereka inginkan dicuri di depan mata mereka sendiri. Sebagai fans mecha ataupun Gundam, mungkin kita udah nggak bisa berharap untuk mendapat game Gundam dengan kualitas yang sebaik Armored Core. Kita udah nggak bisa berharap dapat mengendarai mecha-mecha terkenal seperti Freedom ataupun Barbatos dalam pertarungan robot cepat dan penuh aksi. Lewat game Mecha Break ini, mungkin satu-satunya harapan bagi kita adalah peluang kolaborasi jangka panjang yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Setidaknya kita masih punya peluang untuk mengendarai Gundam berkecepatan tinggi walaupun cuma sebatas bentuk skin aja. Nah, oke, itu aja yang ngomongin kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada kritik, saran atau sanggahan, tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih dan yuk mari berdiskusi.